Islam itu enggak ruwet, jangan dibuat ruwet. Zaman sekarang banyak orang membuat ruwet sesuatu yang enggak perlu dibuat ruwet. Contoh, ini biasa ini kan dalam perjalanan ceramah ketemu pertanyaan kan macam-macam, pertanyaan aneh-aneh, pola pikir yang seharusnya enggak harus dibuat ruwet, ya, tapi akhirnya jadinya ruwet. Habib mau nanya, ya gimana? Saya itu kalau berhenti bekerja boleh tidak? Berhenti bekerja boleh tidak? Ini pertanyaan mudah atau susah ini? Ya kalau kamu disuruh jawab pertanyaan seperti ini, jangan kamu buat ruwet. Ya, gak ada syariat yang melarang orang tidak boleh berhenti bekerja. Jawabannya berhenti bekerja ya boleh-boleh saja. Tapi kalau malas bekerja itu tidak boleh. Malas bekerja tidak boleh. Kalau kamu memang berhenti bekerja, ya bukan karena malas bekerja, bahkan bisa jadi wajib. Bahkan bisa jadi wajib. Lawang jelas kerjanya itu di tempat orang jual minuman keras, kok tanya Habib kalau saya berhenti bekerja gimana? Ya wajib itu, kamu wajib berhenti. Gak boleh bekerja di tempat orang jual minuman keras. Ini kan pertanyaan sederhana, tapi yang nanya kadang ruwet. Yang nanya ruwet. Sudah jelas kerja di tempat yang haram, masih pakai nanya boleh berhenti bekerja atau tidak, ya. Kemudian menurut Habib gimana? Saya udah nanya sama Kiai begini, sama Habib sana begini, Ustadz Habibnya, kalau Habib kira-kira bagaimana? Akhirnya didu antara Habib, Ustadz, Kiai, dan siapa lagi gitu ya. Pendapatnya didu. Dibuat ruwet gitu ya, dibuat susah hidup ini. Ini contoh pertanyaan sederhana. Nanti saya sambil nyantai ya. Ini kameranya kan lagi belajar teman-teman. Nyantai, ini belum pengajian, sabar dulu. Kopi saya belum keluar, tadi itu kan kopi jahe. Iya, yang kopi saya kan nggak pakai jahe. Ustadz Iis biasanya ingat, tapi ini agak lupa. Ini maksudnya mengingatkan coro kasar ya, bukan cara halus. Contoh ya tadi ini, butuh kopi kan tinggal ngomong tuh Ustadz, kopi selesai kan ya, enak gitu, nggak usah pakai sungkan. Nah contoh lagi ini, ya contoh lagi. Kiai, Habib, Ustadz, saya mau menikah, umur saya belum cukup menurut undang-undang negara. Gimana menurut Ustadz? Ini kan pertanyaan menjebak ini ya. Pertanyaan saya, kalau kamu pengen nikah, kalau nanya begitu ya nikah saja. Lawang zina nggak nunggu undang-undang kok. Orang mau zina ya langsung zina gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Kamu mau nikah ya nikah saja. Tapi kamu jangan salahkan negara kalau negara tidak mau ngasih surat. Kenapa? Umurmu belum cukup. Negara tidak pernah melarang kamu menikah. Cuma negara tidak mau mencatat kalau belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya sudah kamu nikah, nanti kalau udah cukup daftarkan. Gitu aja kok repot. Jadi pikir wangel panjang. Habib, Ustadz, Kiai mau nanya. Apa ini? Sabar ya, ini belum pengajian, tenang. Kopi belum muncul, adem dari sore ini ya. Saya mau nanya, Habib, Ustadz, iya. Ini pertanyaan lucu, lucu ini. Saya itu kenapa ya di kantor kok ruwet terus, banyak masalah di kantor. Solusinya apa, Habib? Solusinya gampang enggak solusinya? Gampang. Ya jangan ke kantor. Selesai. Betul enggak? Lah udah tahu di kantor ruwet terus banyak masalah. Lah kenapa datangi masalah? Ya sudah, enggak usah ke kantor. Nanti kalau ditanya sama atasan, "Kenapa kamu enggak ke kantor?" Banyak masalah. Di luar saya merasa bahagia. Bahagia itu mahal.
Lantas bagaimana nafkah anak istri? Oh nafkah ya saya cari kerja, kantor banyak kok. Emang bisa dapat kantor yang lain? Wah itu dipikir belakang Pak. Ya dipikir belakang. Yang penting saya bergerak. Gak usah dibuat angel-angel. Habib, saya dipaksa orang tua saya untuk menikah dengan seorang pria. Ini contoh-contoh kasus ya. Ya, dipaksa menikah dengan seorang pria. Saya tidak mau. Gimana nasib saya? Ya, kamu kalau nggak mau tuh, ngomongnya yang enak sama orang tua. Nyantai saja toh. Samperin bapakmu, ibumu, kemudian peluk dengan mesra, beri kecupan yang penuh dengan cinta dan katakan kepada orang tuamu, ayah ibu, sungguh aku mencintai kalian. Tolong, jangan biarkan aku hanya dapat satu pilihan. Aku terlampau cantik untuk dimiliki seorang pria seperti dia. Pilihkan 4-5 pria lagi yang bapak ibu suka. Nanti biar aku yang tunjuk. Selesai itu ya. Kan enak kalau ngomongnya gitu ya. Jangan kemudian banteng pintu, lari, minggat, minum baygon, mati loh ya. Naudzubillah min dzalik. Oh dibuat angel gitu loh. Oh tinggal bisa ngomong enak, duduk ngomong enak. Kenapa harus dibuat ruwet? Dibuat ruwet. Kenapa dibuat ruwet? Jangan dibuat ruwet sesuatu yang enggak ruwet. Makanya saya punya prinsip dalam jual beli yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Memang ilmu enggak gawe ruwet ki rada angel ya. Rata-rata ibu-ibu sukanya ruwet soalnya. Kalau belanja lo Bu, ibu kalau belanja sukanya ruwet atau enggak ruwet? Yakin? Kalau ibu nawar biasanya ruwet tidak? Ruwet. Kalau enggak nawar, enggak ruwet, orangnya bahagia, betul? Jadi ibu suka langsung ngomong bungkus atau nawar? Ya, jadi ibu suka ruwet. Saya enggak mau ruwet. Sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu mura'an samhan idza ba' samhan idza ishtara, atau kama qala SAW. Semoga Allah merahmati seseorang. Ini Nabi mendoakan loh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan 1400 tahun yang lalu. Semoga Allah merahmati. Yang doakan Nabi. Jadi kalau Nabi bilang semoga itu pasti. Allah pasti merahmati seseorang yang kalau jual atau beli gak ruwet. Kalau jual atau beli gak ruwet. Contoh, saya mau jual motor. Tuh depan ada hadiah buat Masjid Ar-Raudhah, Moge itu kalau ada yang mau beli ya. Di depan situ, Moge merek, ya gak boleh sebut merek ya. Merek gitu aja lah. Merek biasa. Pernah ditawar 40 juta lebih dikit, udah dimodif itu. Katanya yang ngasih hadiah. Yang mau beli tinggal ngomong saja. Ya tinggal ngomong saja. Saya nggak mau ruwet. Harganya cocok ya saya iakan, nggak cocok ya saya diamkan. Gitu aja kok repot. Paham ya? Kalau saya ada beli barang sama orang, orangnya bilang, Bapak ini harganya 10.000 per kilo. Kalau saya pengen nawar, itu saya cuma ngomong, tolong beri saya harga yang pantas, saya ambil 10 kilo. Ya Pak silahkan, 10 kilo 1 kilo 10.000 tadi ya, 10 kilo 99.999. Saya bilang bungkus. Kelong 0,1 rupiah, saya bilang bungkus. Kenapa? Ya kalau saya kebanyakan nawar, nggak dapat doa Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau saya nggak nawar, saya cuma ngomong pokoknya kasih harga yang baik. Situ nggak rugi, ya dapat untung, ya saya juga enak, terserah jenengan. Lah kalau nanti harganya ngawur, saya pindah ke sebelahnya. Gitu aja kok repot. Cari tempat yang lain. Makasih, tinggal pindah. Kan enak toh ya. Gak usah terus keluar sumpah serapah. Ngergo edan gendeng. Masya Allah. Ini ngasih harga ngawur ngaco. Ini gila orangnya stres. A sampai Z keluar sumpah serapah. Naudzubillah min dzalik. Buat gampang, jangan dibuat angel. Nanti kalau orang itu membuat sesuatu mudah, nanti sama Allah dia juga dibuat mudah, gak ada yang angel. Makanya titenono wis, iki ilmu larang iki. Titenono itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Camkan ya. Kalau perhatikan agak beda ya. Camkan ini. Perhatikan baik-baik, simpen, rekam. Titenono tuh, dititeni itu ya, dititeni angel ya. Terjemahan Indonesianya belum ketemu yang pas.
tandai. Ya, tandai yo gak enak kok, konotasi negatif. Camkan baik-baik, perhatikan kalimat yang satu ini. Kalau kamu dalam hidup menemukan ruwet, ya, kok ruwet terus, perhatikan, pasti kamu juga ruwet sama orang lain. Cek, serba ruwet. Tapi kalau kita ini nggak ruwet sama apapun, sama orang nggak ruwet, masya Allah. Nanti hidup kita ini juga nggak akan ruwet. Ruwet itu nyingkir dengan sendirinya. Loh, mungkin ruwet moro, ruwet menghampiri. Begitu nyedak minggir dewe itu, subhanallah. Kata ruwet, uangnya gak ruwet, aja ruwet beda. Karena kalau mau ngajak ruwet sama orang yang gak ruwet, nanti dibuat ruwet sama Allah yang maha bisa membuat ruwet. Simple, gampang. Makanya di Al-Quran dikatakan, kalau di majelis itu lagi berdesak-desakan, beri tempat pada yang lain, nanti Allah akan melapangkan hatimu. Ya, melapangkan hatimu. Loh, perkara ini cuma ngasih tempat orang kok, dibuat lapang hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara zaman sekarang, sepuronipun kang kata, itu di jalanan tuh kita ini banyak ngasih jalan atau nyerobot jalan. Nah, makanya hati ini sumpek terus. Nah, nyerobot jalan ini kan berarti kan egonya tinggi ya, tinggi. Makanya hatinya jadinya sempit. Tapi kalau suka ngasih jalan sama orang, hatinya lapang. Mungkin tidak paling depan, mungkin dia urutan paling belakang, tapi hatinya paling jembar, hatinya paling lapang. Yaitu kalau kita meninggalkan keruwetan.